Oke Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Dan kali ini saya sedang ada di Selimau 1, lokasi transmigrasi di tahun 1993 atau dibuka di tahun 1993. Rumah-rumah warga transmigrasi sudah banyak yang di-upgrade, namun masih kita bisa menemukan rumah-rumah asli peninggalan atau masih asli rumah transmigrasi. Tahun 93 banyak warga yang sudah cukup maju di lokasi ini dengan berbagai daya upaya yang mereka kembangkan, dan salah satu yang mereka usahakan di Selimau ini adalah tanaman rambutan. Nah, bisa dilihat sepanjang lokasi ini memang banyak sekali rambutan tuh. Tuh, rambutan banyak sekali. Dan jalan juga sudah diaspal. Dibayangkan tahun 93 ini lahan ini mungkin masih pasang surut juga dan masih penuh lumpur, namun saat ini sudah sangat maju. Masyarakatnya juga sudah banyak berkembang dan juga luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi salah satu peternak kambing yang ada di sini. Kebetulan juga merupakan warga yang tinggal di sini. Kita akan mengunjungi yang kebetulan kemarin sudah sempat ngobrol-ngobrol, namun belum sempat membuat liputan. Di lahannya atau di lahan beliau ini, selain rumah yang sudah di-upgrade, juga kita lihat sini sudah ada tanaman-tanaman yang beliau kembangkan. Selain juga pohon-pohon rambutan di sekitar rumah pekarangannya, juga ada jenis tanaman pakcong yang sedang dikembangkan. Nah, di belakang sini sudah ada, kebetulan ada juga pengunjung yang datang dan kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Cukup menarik untuk melihat peternakan kambing ya, karena ini sistem yang mungkin baru ya dikembangkan oleh beliau. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum. Nah, di sini sudah ada Pak Imam. Dan di sana ada Daeng atau Hah? Suryana, benar Suryana. Jadi hari ini gimana kabar ini? Sehat aja. Sehat ya? Mewakili Dinas Peternakan Pertanian. Pertanian? Pertanian ya? Iya. Supnya itu peternakan. Iya, bidangnya baru peternakan. Betul. Dan bukan cuma dua orang hebat ini, di sana juga sudah ada Pak Ase dan ada Pak Taufik dan juga ada pemilik kandang. Woi, pemilik kandang. Mohon maaf Pak, saya kasih mikrofon untuk ditempelkan di kerah bajunya. Nah, oke, jadi kita langsung ngobrol sama pemilik kandangnya dulu ini. Sebelum nanti kita lanjut kepada Pak Ase. Dan ternyata untuk kambing dari sini cukup banyak juga ternyata ya. Jadi ini adalah kambing yang dikembangkan oleh Pak Mahfud, dan kita mau tahu nih asal usulnya dari mana, terus pola perkembangannya seperti apa. Kebetulan di sini sudah ada Pak Mahfud, pemilik dari peternakan ini, dan kebetulan bajunya sama semua nih. Widih, saya suka bajunya. Iya, Pak Mahfud, sudah berapa lama Pak memelihara kambing di tempat ini? Kalau saya mulai memelihara kurang lebih 5 tahun yang lalu, dimulai dari awal 2017. Jadi kambing-kambing ini dipelihara dari sejak 5 tahun yang lalu? Atau sebagian sebelumnya kambing-kambing yang dipelihara itu dari 5 tahun yang lalu ya? Ya, sebelumnya. Terus pada bulan-bulan yang lalu dapat bantuan dari Koase, pertama 2 ekor untuk melihat perkembangan seperti apa, dengan disurvei dulu perkembangannya. Dengan persyaratan tidak mudah, tidak ribet, tidak pakai KTP, tidak pakai ini itu. Dengan pembagian hasil terserah kita mau satu kali beranak pertama kita atau beranak keduanya beliau. Enak sekali ya, terserah kita gitu. Ya. Kita bisa memilih yang pertama atau kedua gitu. Ya, siap. Anak 2 bagi 1 boleh, 2-nya untuk kita semua juga bisa. Oke, baik. Pak Mahfud, ini setelah berapa lama nih Pak sudah mulai bekerja sama dengan Pak Ase? Kurang lebih 6 bulan yang lalu. 6 bulan. Total kambing kerjasama dengan Pak Ase berapa ekor? Ini 8. 8 ya? Ya. Wah, luar biasa. 7 betina, 1 pejantan. Kemarin saya sempat lihat kayaknya ya pada saat pengangkutan yang jantannya itu ya? Ya, Di mana pejantannya itu? Besar ya? Ya. Wah, luar biasa. Ini Sobat Survivor, kita bisa melihat di sini. Jadi Pak Mahfud, karena untuk pakannya ini, bang pakannya ini masih proses tumbuh ya? Ya, masih proses. Jadi Pak Mahfud ini mengumpulkan pakan dari alam seperti rumput-rumput seperti ini ya? Ya. Kira-kira dari proses tanam kemarin sampai nanti sudah mulai bisa dipanen itu berapa lama Pak? Pakcongnya itu sudah mulai bisa dipanen? 3 bulan kurang lebih. 3 bulan ya?
Baik. Jadi total semua kambingnya Pak Mahfud di sini berapa? Satu kandang semua. Kurang lebih 20. 20 ekor? Iya. Wah, luar biasa. Sudah regulerkah dipanen atau dijual? Kalau yang lama kan sudah dijuali semua sebagian kan untuk biaya buat kandang. Yang sisanya ditambah dari bos ase. Oke, 8 baik. ekor. Baik, Pak Mahfud, saya melihat kandangnya ini memang, waduh, saya minder Pak lihat kandang saya. Ini kandangnya bagus sekali. Ini total ukuran, kalau nggak salah ini ukuran 8 kali 8 kah berapa nih Pak? 8 kali 8. 8 kali 8 total biaya dikeluarkan berapa untuk kandang yang higienis terus juga eco friendly ini berapa? Kurang lebih 40 juta kemarin. Ya, 40 juta, bukan uang yang sedikit ternyata ya. Dengan jual kambing dan sedikit dan sebagian bantuan dari Luar Pak Asep. biasa. Ini dari tadi ngomong tentang Pak Asep terus nih. Seperti apa sih sebenarnya program dari beliau ini, kita masih mau tanya-tanya juga nih. Oh ya, tapi sebelum nanya lebih banyak lagi, ini saya melihat ini sudah ada yang bunting lagi ya Pak Mahfud ya? Ya, Pak. Ini bunting semua atau gimana nih? Nggak, ada berapa ekor yang bunting, Pak? Kurang lebih 5. Oh, 5 ya? Ya, bunting muda. Produktif juga ya? Ya. Luar biasa. Dan ini hanya untuk mendapatkan garam mineral ini gimana, Cak? Diberi sama Pak Asep. Oh gitu. Kayaknya saya juga butuh satu nih Pak Asep. Oke, jadi dari tadi ngomong tentang Pak Asep nih. Jadi mohon izin nanti saya pakai mikrofonnya dulu Pak ya buat Oke, Pak Asep ya. siap, ya. Oke, selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi. Dijepit, mohon maaf. Oke, Pak Asep hari ini sepertinya membawa tim ini, selain juga ada Pak Imam, terus juga Ibu Ana ya. Juga ada dari Penggiat agrotani. PAT ya. Wah, luar biasa. Ini nanti jadi tim saya nih pokoknya nanti. Belum ada waktu ngobrol aja. Ya, jadi untuk Pak Asep ini begitu intens mengunjungi warga dan memberikan support untuk warga. Sebenarnya ini saya perlu tanyakan lagi apa sebenarnya visi Bapak yang ingin Bapak kembangkan dalam beberapa tahun ke depan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Sahabat ternak. Saya pemilik Bulungan Mandiri Farm. Saat ini kita berada di peternakan kambing milik mitra di Desa Selimau 1, punyanya Mas Mahfud. Nah, kenapa saya ingin mengembangkan ini? Saya flashback dulu, sebuah program yang harusnya memang kita kerjasama dengan pihak pemerintah, di mana pemerintah Kabupaten Bulungan, Pak Bupati dan Wakil Bupati ingin adanya sebuah kedaulatan pangan di sektor pangan, yaitu di sektor daging. Nah, saya memilih sebuah peternakan yang berupa kambing, karena kambing ini juga sangat mudah dan sudah familiar dengan masyarakat petani. Nah, saya ambil contoh di Selimau ini, saya jadikan demplot percontohan, supaya nanti kalau ini berhasil, ini akan bisa menarik minat, membawa petani-petani untuk beternak kambing. Sehingga nantinya dalam satu desa ada 25 sampai 30 peternak, maka kita kali dengan berapa puluh desa yang ada di Kabupaten Bulungan, di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, dengan sendirinya akan tercipta swasembada daging kambing. Saya mulai dari Selimau ini dengan Mas Aat, Mas Mahfud yang memang adalah peternak. Kita tinggal mengedukasi mereka dengan syarat tidak terlalu rumit. Harus buat kandang yang sesuai dengan kesehatan ternak. Nah, hari ini kita sudah lihat bagaimana perubahan dari kandang lama. Itu kandang milik Pak Mahfud sebelumnya. Ya kan? Setelah itu dia rombak buat seperti ini. Nah, kita bisa melihat kambing-kambingnya yang dari kandang lama pindah ke kandang baru semuanya pada sehat-sehat. Ya. Nah, inilah satu konsep yang kita tawarkan ke peternak, buat kandang yang baik, yang memenuhi standar, tidak perlu mewah tapi memenuhi standar kesehatan ternak. Kedua, mereka juga harus punya bank pakan. Nah, bank pakan sudah mulai dibuat di sebelah kandang. Jadi sekitar kandang juga harus dibuat bank pakan supaya itu bisa menekan kos daripada si peternak itu sendiri. Kebiasaan peternak konvensional
melihara kambing 10 ekor tapi buang waktu sampai setengah hari, bahkan ada kos di situ bahan bakar minyak kendaraan motor untuk mencari rumput. Nah, dengan konsep kandang berdekatan dengan sumber pakan, maka itu akan mengurangi kos dan mengurangi waktu untuk mencari rumput. Dan kita harapkan yang ditanam oleh para peternak adalah jenis-jenis sumber pakan yang berkualitas. Rumput pacong, indigo vera, kemudian ada rambanan-rambanan berupa pohon nangka, pohon-pohon buah-buahan. Nantinya bisa selain untuk bahan pakan ternak, juga itu sebagai income, sebagai penghasilan tambahan bagi si peternak itu sendiri. Buah-buahannya bisa kita jual, ya kan? Daun-daunnya bisa kita pangkas untuk diberikan kepada ternak. Nah, demikian konsep dari Bulungan Mandiri Farm, bermitra dengan masyarakat sekitar peternak yang ada di kabupaten, bahkan nanti sampai ke lingkup lebih besar di Provinsi Kalimantan Utara, mungkin nanti sampai ke KTT dan Malinau. Kita akan kembangkan program beternak kambing ini. Kemudian pola pembagian hasil tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Mahfud, saya titipkan kambing kita yang jenis keturunan crossbur, karena kambing pedaging jenis crossbur ini sangat bagus sekali. Dagingnya lebih banyak, karkas dagingnya 30-40% dari berat tubuhnya kambing itu. Maka nilai jualnya akan semakin baik, tentunya akan menguntungkan si peternak. Dan sistem bagi hasilnya adalah kita berbagi hasil anaknya. Ya, anaknya kalau lahir 2, yang melihara 1, kami yang pemilik kambing dapat bagian 1. Begitu seterusnya. Sampai si masa betina-betina yang saya titip ini sudah tidak produktif, saya bawa pulang untuk diganti dengan betina-betina baru lagi yang punya nilai produktivitas tinggi untuk berkembang biak. Nah, kemudian hulu hilirnya adalah hasil-hasil ternak nanti kita yang beli. Kita tampung di Bulungan Mandiri Farm untuk kita pasarkan ke konsumen dengan harga yang kita sepakati bersama, harga pasaran lah. Jadi demikian pola kemitraan yang kami bangun dengan para peternak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ini. Dan kita juga dibantu oleh Dinas Pertanian Peternakan untuk mengawasi program ini supaya tidak gagal. Artinya kalau ada masalah dengan kesehatan, maka sudah ada kerjasama dengan Dinas Pertanian Peternakan, yaitu petugas kesehatan hewan dengan Pak Taufik, ya kan? Nah, ini sebuah kolaborasi antara swasta dengan pemerintah. Pemerintah hanya pembinaan, pengawasan, sedangkan untuk pemilik modal berusaha bersama-sama dengan peternak sudah kita jalankan ini. Jadi pemerintah membantu kita dengan pola ini, pengawasan dan untuk pembinaannya, ya. Demikian. Oke, baik, luar biasa. Sudah lengkap sekali. Satu pertanyaan, yang lainnya sudah terjawab semuanya oleh Pak Asep, dan sudah kita bisa mendapatkan kejelasan terkait bagaimana program ini, dan nantinya juga bisa mensupport warga-warga lokal bila mana ingin tertarik untuk beternak kambing. Nah, soal pemeliharaan, kesehatan, mungkin Pak Taufik nih yang boleh nanti bisa menjawab. Ya. Tapi saya tambahkan sedikit Ditambahkan lagi. sedikit, boleh. Program ini kami lakukan sejalan dengan program pemerintah pusat Kementan, di mana di tahun 2022 ini pemerintah pusat dari pihak Kementan itu mencanangkan program Kampung Kambing. Artinya bukan hanya kambing saja, tetapi di sektor peternakan. Ya, satu-satunya kita mencoba di Bulungan ini sudah ada program peternakan kambing. Nah, ini saya pikir sangat beruntung sekali kita di saat kita memprogramkan peternakan, ternyata pemerintah pusat juga membuat program untuk sektor peternakan, mengembangkan sektor peternakan. Nah, ini kita harapkan ke depan pemerintah pusat melalui Kementan itu dapat mensupport lebih lagi kepada provinsi kita, Kabupaten Bulungan kita ini, supaya kita bisa mendapatkan bibit-bibit unggul di Bulungan ini. Setuju Pak, setuju. Sekian. Luar biasa. Baik Pak, jadi lengkap. Jadi kita bersyukur ternyata apa yang diprogramkan oleh pemerintah ini linier dengan apa yang sedang diupayakan oleh petani dan juga sponsorshipnya, yaitu dari Pak Asep sendiri melalui institusi BM Farm ini. Nah, bersama Pak Taufik ini. Jadi kita langsung BMF ya. Jadi Pak Taufik melihat kambing dari Pak
Mahfud ini gimana menurut Pak Taufik sendiri? Begini, jadi selamat pagi dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di pagi ini kita. Syukur hari ini kita bisa melihat keadaan langsung kambing-kambing ini. Berawal dari kesulitan saya sebenarnya. Kesulitan saya itu paling berat itu sebagai petugas lapangan dalam hal mengubah sikap perilaku peternak kita. Kebetulan sangat banyak peternak kita yang masih konvensional. Dengan hadirnya BMF ini sudah kita lihat ini kandangnya. Kita ingin merubah menjadi semi modern. Di mana patokan-patokan ini sangat berpengaruh kepada produktivitas. Nah, tapi yang lebih utama lagi, 1-2 tahun lalu peternak kita ngiler dengan crossbur. Lihat di YouTube dia di mana crossbur. Sering pertanyaan kepada saya, Pak, di mana dapat bibitnya? Pak, di mana dapat bibitnya? Tapi namanya peternak belum tahu apa itu crossbur, berapa harganya, kayak apa memeliharanya. Nah, syukur alhamdulillah dengan hadirnya BMF ini sudah dilihat dengan mata kepala sendiri, sudah dilihat cara pemeliharaannya, sudah dilihat penjelasannya untuk berapa persen seperti dijelaskan Pak Aceh tadi tentang karkasnya 30-40%. Setelah ditanya cari sumber bibit ada di Pulau Jawa, tapi kisaran harga sampai ke sini ternyata ada yang pernah coba Mas beli ke sini yang anak kecil sampai ke sini 24 juta, berarti 8 juta satu ekor. Nah, untuk peternak yang menengah ke bawah dia tidak mampu. Nah, inilah hadirnya BMF seperti Mas Mahfud ini kebetulan bertetangga dengan saya. Saya kebetulan petugas teknis untuk membina ini, kebetulan ada yang sakit pengobatan bagian saya kebetulan itu ya, dan lain-lainnya. Begitu datang kambingnya punya BMF ini, orang melihat oh sama dengan yang di YouTube, sama dengan yang dilihat-lihat di media itu. Akhirnya saya bawa Mas. Kebetulan pihak BMF mempercayakan kepada saya untuk menyeleksi siapa peternak yang memenuhi syarat. Oke. Nah, sebenarnya sekabupaten kita kepengen, tapi juga BMF juga ada keterbatasan. Baik. Jadi Mas Mahfud ini untuk di desa ini saya tetapkan sebagai mitra ini berdasarkan evaluasi dulu. Dia sudah 5 tahun beternak, dia sudah punya kambing sendiri. Saya lihat tiap hari ngarutnya rajin. Ya, yang utama lagi mau dibina. Yang paling berat itu kan mau kambing tidak mau dibina nanti berat, ya kan? Nah, jadi hasilnya kita lihat sekarang inilah. Kenapa jadi Pak Aceh mengutamakan kandang dan pakan tadi? Nah, pengalaman saya, 2 hal ini yang membuat pekerjaan saya tambah banyak. Karena kalau sudah pakannya tidak memenuhi syarat, kandangnya tidak memenuhi syarat, penyakit akan datang. Karena dari 2 pola ini yang mempengaruhi penyakit. Nah, saya setelah kandang seperti ini, saya belum pernah nyuntik samping-sampian. Namanya penyakit skabies, Mas Ripal belum ada. Dulu kandang beliau ini yang di sana karena kurang cahaya satu. Terus sirkulasi udara sangat buruk itu sebenarnya karena kebetulan ada contoh. Sehingga kelembapan tinggi 3-4 bulan datang skabies, 3-4 bulan datang skabies. Dengan kandang gini tidak pernah datang lagi, paling nengok ke sini memberikan apa kira-kira kurangnya. Nah, sampailah gini. Perkiraan saya untuk kedepannya beliau sudah berubah pola pikirnya. Yang tadinya kandang itu jadi berubah gini. Yang tadinya tidak pakai makanan tambahan jadi pakai makanan tambahan. Sesuai dengan analisa kita. Pakai makanan tambahan hasilnya memuaskan. Kalau pakai makanan tambahan gemuk, badannya kondisinya kayak gini. Kalau nggak pakai makanan tambahan kurus, habis beranak kurus, susunya sedikit, akhirnya terbuka wawasan. Kuncinya di situ. Baik, Pak. Jadi karena kita ini mesti buru-buru, masih ada beberapa rumah yang kita kunjungi. Nanti mungkin penjelasan terkait kesehatan hewan nanti kita bahas lagi, Pak. Betul, ya? Sip.
baik. Jadi kita sudah lihat kandangnya Pak Mahfud, keren. Jadi sudah bisa menginspirasi kita semua. Kita akan mengunjungi lokasi yang baru yaitu di SP1 ya. SP1 Nah, kebetulan ini yang jadi liaison officer-nya ini adalah ini dua orang di depan kita ini. Daeng dan Bang Imam. Kita boleh ambil satu nggak nih? Mau tak coba? Boleh ya Pak Mahfud ya? Dan ini ada Bang siapa namanya? Hah? Bang Irwan, gimana Bang? Setelah melihat, oh, bentar, Pak Taufik boleh kasih ini dulu sama Bang Irwan. Sambil jalan kita ya. Masih nyala enggak ya? Coba. Masih ya. Oke. Jadi Bang Irwan ini tergabung di PAT Mandiri Kaltara ya. Wah, ini luar biasa. Ini saya sering melihat apa namanya perkembangannya di YouTube. Bukan YouTube, apa namanya? Facebooknya selalu update. Ini dalam rangka apa nih Bang? Ikut berkunjung ke kegiatan BM Farm ini. Jadi sebenarnya penggiat agrotani mandiri ini adalah salah satu komunitas yang bergerak di bidang pertanian. Ya memang kita membutuhkan untuk berkolaborasi dengan para peternak itu salah satunya adalah pemanfaatan komposnya itu untuk digunakan di tanaman. Gitu ya. Iya. Jadi selain itu kami juga ke depan karena Mandiri itu punya program selain di pertanian juga termasuk akan membangun sektor peternakan. Mantap jiwa. Jadi luar biasa. Jadi ada kolaborasi yang menarik. Betul nanti ada bisa bekerja sama soal bibit juga dengan Pak Ase gitu ya. Jadi apalagi lokasi yang saya lihat tempatnya Bang Irwan ini sangat bagus ya Pak Ase ya. Kurang lebih tempatnya kayak Bapak punya ya. Panen Lombok. Panen Lombok. Iya. Baik Pak Irwan, Bang Irwan dan kawan-kawan nanti kita bisa lebih banyak ngobrol soal itu. Karena saya memperhatikan juga ada sistem drip irrigation yang diterapkan oleh Bang Irwan dan apa namanya? Semoga ini juga nanti bisa menginspirasi kita karena kita juga bercocok tanam juga, beternak juga. Cuma memang kita butuh yang khusus di bidang hal tersebut dan kalian ini nanti kita banyak belajar. Oke, kita mau jalan ini karena banyak tempat yang kita bakal kunjungi Bang Imamnya. Iya. Saya ikut mobil aja boleh Pak? Iya. Ini bisa muat ya? Biar. Oke. Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, itu video singkat kita. Tetap ikuti perjalanan kami mengunjungi warga yang memelihara kambing di lokasi ini. Tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor.